Puasa yang kita jalankan, khususnya puasa Ramadan, ini adalah merupakan perisai. Ini adalah merupakan benteng. Ini adalah merupakan pelindung bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Sarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang kita jalankan, khususnya puasa Ramadan, ini adalah merupakan perisai. Ini adalah merupakan benteng. Ini adalah merupakan pelindung bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnatum minan nar." Puasa adalah merupakan perisai dari api neraka. Namun sebelum puasa ini menjadi perisai dari panasnya api neraka, sesungguhnya puasa yang kita jalankan ini adalah merupakan perisai juga bagi kita di dunia. Perisai dari apa? Perisai dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya perisai dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia ini tentu saja akan mengantarkan kita. Puasa ini menjadi perisai, menjadi pelindung bagi kita agar terhindar dari panasnya api neraka di akhirat. Karena mana mungkin seseorang akan terhindar dari panasnya api neraka kalau dia tidak membentengi dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah seorang itu dimasukkan ke dalam api neraka dengan sebab daripada kemaksiatannya yang dilakukan selama berada di alam dunia? Oleh karena itu, sahabat Sarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan anugerah yang begitu besar bagi kita, karena dengan puasa yang kita jalankan ini, insya Allah dapat membentengi diri kita dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, bagaimana tidak seorang yang berpuasa, jangankan dia berbuat kemaksiatan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang hendak melakukan kejelekan pun kepada dirinya, maka Rasulullah mengajarkan akhlak kepadanya dengan dikatakan kepadanya, "Qul inni shaim." Katakanlah, saya sedang berpuasa. Makin adalah merupakan titik yang paling rendah dalam kita menolak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan kita melakukan kemaksiatan dengan sendirinya, tentu ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah seseorang yang betul-betul menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, tentu bukan seperti puasanya orang-orang yang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi orang-orang yang memahami puasa dengan hakikat yang sebenarnya, yaitu menahan dirinya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-imsak min tulu'il fajri, al-imsak an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tentu hal-hal yang membatalkan di sini tidak hanya dari segi pandangan fikih, tetapi juga harus dilihat dari segi maknawiyahnya, bahwa yang dapat membatalkan puasa secara lahir, ya, itu adalah makan dan minum dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa kita, yaitu pahalanya. Bisa saja kita puasa dari segi fikih sah, tetapi kita tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas." Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang menjalankan puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Tentu sahabat Sarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ingin puasa yang kita jalankan dengan penuh keletihan,
dengan penuh kehausan, mungkin juga dengan penuh kelaparan, namun kemudian tidak mendapatkan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena hal ini puasa yang kita jalankan, kita tidak memahami hakikat daripada puasa itu sendiri. Oleh karena itu, maka puasa yang kita jalankan ini harus betul-betul bisa membentengi diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika tidak, maka puasa yang kita jalankan ini sama sekali tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah kita jalankan, maka insya Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang saya sebutkan di awal tadi, as-saumu junnatun minan nar, bahwasanya puasa adalah merupakan benteng, pelindung dan perisai dari panasnya api neraka. Maka insya Allah ini akan betul-betul terwujud, ini akan betul-betul kita rasakan. Puasa yang kita jalankan ini pahalanya begitu besar, selain sebagai pengampun dosa, maka insya Allah dapat melindungi kita daripada panasnya api neraka. Sebagaimana dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, as-saum wal Qur'an yashfa'an yaumal qiyamah, bahwasanya Al-Quran dan juga puasa akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang menjalankannya di hari kiamat nanti. Sahabat Sarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang kita jalankan betul-betul kita jalankan seutuhnya, tidak hanya sekedar lahiriah tetapi juga maknawiyahnya. Dengan demikian, maka insya Allah puasa yang kita jalankan ini akan dapat melindungi kita baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.